kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kudus-kuduslah namamu ya Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami, Bapa yang selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab hanya karena anugerah-Mu, kembali kami siap lagi diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa Yahweh Elohim, di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa lagi terkumpul dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kalau saya dan saudara masih lagi diberi oleh Tuhan kesempatan untuk duduk dalam persekutuan ibadah, ini berarti bahwa Tuhan masih sangat mengasihi kehidupan kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Ingat bahwa kalau kita datang di gereja bukan untuk memenuhi rutinisme acara gerejani. Sehingga kalau kita datang sesuka saja kita datang. Mau datang di awal permulaan ibadah atau di pertengahan, atau tinggal doa berkat, yang penting isi daftar hadir. Bukan itu tujuan kita datang di persekutuan ibadah. Tapi kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita datang untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kita memang dengan motivasi yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini saya dan saudara kembali belajar kepada firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan orang yang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Kita akan membuka ayat firman Tuhan, bacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Mari kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesua, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara adalah bilangan orang-orang yang beroleh kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian dari seseorang kepada orang yang menerimanya, yang sesungguhnya orang itu tidak layak untuk mendapatkan. Tapi sang pemberi itu dengan rela untuk memberikan. Itu adalah kasih karunia. Dan dalam bacaan kita saat ini, ada bagian yang sangat penting untuk kita pahami tentang pengenalan kehidupan umat Tuhan terhadap siapa sesembahannya. Kepada saya dan saudara, dibawa oleh Tuhan untuk memahami, untuk mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Adapun Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel. Itulah Tuhan yang kita sembah, dan dialah Bapa Yahweh Elohim. Dan selanjutnya kalau saya dan saudara sudah mengetahui pribadi daripada sesembahan kita, maka hal itu tidak cukup kita hanya sekedar mengetahui. Tetapi kita akan mengenal lebih dalam eksistensi daripada Tuhan yang kita sembah. Jangan kita hanya mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Tetapi kita harus masuk terus dalam pengenalan yang lebih dalam tentang pribadi daripada Tuhan yang kita sembah dan eksistensi daripada Tuhan yang kita sembah atau keberadaan Tuhan yang kita sembah. Dan keberadaan Tuhan yang kita sembah, kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang saya dan saudara bukanlah kelompok yang disebut politeisme, artinya menyembah banyak Tuhan. Tetapi saya dan saudara sebagai orang Kristen itu punya kekhususan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dunia ini. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara
Dan setelah proyek penyelamatan umat manusia dan penebusan umat manusia yang sudah dikerjakan oleh Putra Tunggal Bapa, yaitu Yeshua HaMasiah, maka Yeshua HaMasiah naik ke surga. Dan Yeshua HaMasiah katakan, adalah lebih baik aku kembali ke rumah Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, itulah kuasa Roh Kudus. Nah, inilah mekanisme, inilah keberadaan, inilah cara kerja daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMasiah, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu kesatuan yang sempurna. Yeshua HaMasiah katakan kepada murid-muridnya, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tapi bukan berarti Bapa itu sudahlah putra atau putra itu sudahlah Bapa. Ada pribadi Bapa Yahweh Elohim dan ada pribadi Yeshua HaMasiah. Tapi Yeshua HaMasiah katakan di dalam ayat yang ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Yeshua setelah bangkit dari antara orang mati, maka Bapa di surga mengatakan, oleh sebab itu dia telah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yeshua HaMasiah adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Jadi kemuliaan Bapa Yahweh Elohim itu ada di dalam pribadi Yeshua HaMasiah. Kalau saya dan saudara menyembah, memuliakan Yeshua HaMasiah, otomatis pribadi Bapa Yahweh dipermuliakan. Otomatis pribadi Bapa Yahweh disembah, diagungkan. Dan ingat kekasih-kekasih Tuhan, Yeshua HaMasiah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kepada saya dan saudara, jalan untuk berjumpa dengan Bapa itu di dalam pribadi Yeshua HaMasiah. Dan apa pandangan Yeshua HaMasiah terhadap kehidupan umat manusia yang menjalani hidup di dunia ini? Dia tahu persis kehidupan saya dan saudara, perjuangan kehidupan kita di dunia ini. Mari kita belajar selanjutnya. Ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa kenalilah, pahamilah eksistensi daripada Tuhan yang kita sembah. Kenapa banyak orang Kristen tiba-tiba meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Tuhan yang dia sembah? Ini bukan karena pengaruh daripada agama tertentu, tapi ini karena pemahaman terhadap keyakinan iman kekristenan itu sangat dangkal. Sebab tidak mungkin seseorang yang berakar betul-betul di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah, bertumbuh
tumbuh betul-betul di dalam iman kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Kemudian dia meninggalkan begitu saja Tuhan yang dia sembah. Itu tidak mungkin. Kita saja melihat pohon kalau dia berakar betul-betul, walaupun diterpah oleh badai, dia tidak mudah terhempas. Karena ada kekuatan yang menopang pohon tersebut, yaitu akar yang kuat. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, mari berakarlah dengan baik, dengan benar, di dalam keyakinan iman kekristenan kepada Tuhan Yesus HaMasiah, supaya saya dan saudara tidak akan gagal. Karena memang Tuhan sudah ingatkan akan banyak kegagalan orang percaya, kejatuhan orang percaya. Saya sebagai hamba Tuhan tentunya sangat merindukan jemaat yang saat ini hadir semua akan masuk dalam keselamatan. Tetapi itu sangat tergantung pada pribadi masing-masing. Lembaga pelayanan itu selalu menasihati, mengarahkan, mendidik jemaat supaya jemaat sungguh-sungguh, jemaat setia. Tetapi kalau jemaat main-main dengan Tuhan, itu bukan lagi salah daripada lembaga pelayanan. Itu tinggal salah sendiri. Karena setelah masuk di dalam pengujian, masuk di dalam proses penampian, bukan lagi label pelayanan yang ditampilkan, tetapi kualitas iman daripada masing-masing. Bahkan sampai pada tingkat terdekat, sekalipun antara istri dan suami tidak lagi menjadi jaminan bahwa suami masuk surga, istri harus masuk surga. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Karena keselamatan itu tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Oleh sebab itu saat ini Tuhan menasihati saya dan saudara, kenalilah Tuhan yang kita sembah. Dan dalam ayat bacaan firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa Surgawi kalau anak tidak perkenankannya. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-27, bagian yang semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi pengenalan terhadap Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak akan kita temukan kepada siapapun selain kepada pribadi Tuhan Yesus HaMasiah. Karena orang yang mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan yang dia sembah. Orang yang mengenal dengan sungguh-sungguh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah anugerah daripada Tuhan Yesus HaMasiah. Benarlah firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Artinya mengenal Bapa Surgawi. Menerima Bapa Surgawi kalau tidak melalui Yesus HaMasiah. Itulah cara kerja daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan apa pandangan Yesus HaMasiah terhadap saya dan saudara sebagai umat kepunyaannya? Mari kita baca ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 perkara yang ditampilkan di sini
letih, lesu, dan berbeban berat. Sekali lagi, letih, lesu, dan berbeban berat. Ini disimpulkan dengan bahasa yang atau kata yang satu yang disebut kompleksitas. Apa arti kompleksitas? Kerumitan, keruwetan. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah katakan, hai kamu yang mengalami peristiwa keadaan jiwa kompleksitas, berbeban berat, letih, lesu. Aku akan memberi kelegaan. Kekasih-kekasih Tuhan, jadi kata ini atau kalimat ini secara sederhana mengajak orang yang mengalami kompleksitas atau kerumitan, keruwetan hidup untuk datang kepada Yesus HaMasiah. Dan dia akan memberi kelegaan. Nah, kita akan mengenal lebih dulu kenapa orang mengalami kompleksitas. Kenapa orang mengalami beban berat, letih, dan lesu. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Biasanya orang berpikir, soalnya saya mengalami tekanan. Soalnya saya mengalami pergumulan banyak. Soalnya saya mengalami banyak persoalan. Maka saya berada pada posisi kompleksitas. Apakah demikian orang mengalami kompleksitas atau mengalami keruwetan? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tekanan seberat apapun, kalau manusia menyikapi dengan cara pandang yang positif, maka dia tidak akan mengalami peristiwa kompleksitas. Dia tidak akan mengalami keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya, keadaan yang rumit, itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Sehingga Tuhan katakan, dia akan memberikan kelegaan. Coba jemaat Tuhan, definisikan itu makna daripada lega. Apa makna daripada lega? Apa saudara-saudara? Lega itu rasa bebas, rasa damai, rasa sukacita di dalam hati dan pikiran. Kita jangan berpikir bahwa oh kalau kelegaan artinya tubuh ini jadi lega. Bukan, kelegaan itu perasaan yang indah, damai dalam hati dan pikiran. Berarti kalau kita datang kepada Yesus HaMasiah, kita akan diberi oleh Tuhan kelegaan atau rasa sukacita, rasa damai, rasa sesuatu yang indah di dalam hati dan pikiran. Artinya, kompleksitas manusia itu bercokol di dalam cara berpikir.
Saya ambil contoh-contoh yang sederhana. Istri saya ini orangnya tidak mau melihat misalnya kulkas itu kotor. Jadi setiap dia buka kulkas, kalau sudah ada hal-hal yang bersifat kotor, dia akan bersihkan. Tetapi sementara membersihkan, dia ngomel. Dia ngomel. Padahal di dalam ruangan itu cuma saya dan dia. Dia akan bilang, ini kulkas harus bersih dan lain-lain. Jadi cara pandangnya terhadap kebersihan itu positif. Tetapi kalau dia sementara membersihkan, kemudian sementara ngoceh, ini mengalami kompleksitas. Ini mengalami keruwetan. Kan bisa sementara membersihkan juga. Puji Tuhan, haleluya. Nah ini contoh yang sederhana bahwa manusia terjebak dalam kompleksitas karena cara berpikirnya. Menerima apa yang dia hadapi. Contoh yang berikut saudara-saudara. Saya mengalami peristiwa kompleksitas melihat pekerjaan di lantai 2. Proses pengatapan. Sebelum para tukang bekerja, saya berpikir bagaimana caranya mengangkat besi dengan berat satu rangkaian itu lebih dari 1 ton. Lebih dari 1000 kilo. Satu rangkaian kuda-kuda. Sedangkan bas ini kebanyakan yang kurus-kurus. Jadi saya mengalami peristiwa kompleksitas. Saya sudah berpikir keruwetan. Saya sudah berpikir bagaimana caranya saya setiap naik lantai 2 sebelum para bas mengerjakannya. Bagaimana caranya mereka mau naikkan. Saya tanya kepada Pak Hendra sebagai kepala tukang. Pak, ini mau bikin bagaimana untuk menaikkan besi yang sangat berat ini. Dia katakan, kalau gedung yang hanya 1 lantai dan langsung dinding, kemudian di atasnya langsung didudukkan itu kap baja, beton baja, itu kami biasanya pakai kren, mobil kren untuk mengangkat beban. Jadi mobil kren taunya parkir di samping gedung dan dia sendiri yang akan mengangkat. Jadi gampang. Tapi dia bilang kalau gedung begini kita tidak bisa menggunakan mobil kren. Ini sudah di lantai 2, kemudian samping kiri kanannya juga ada beton. Jadi sangat sulit pakai mobil keren. Saya punya pikiran semakin mengalami kompleksitas. Semakin bingung. Tapi kepala tukang katakan, Bapak nanti saya usahakan. Nanti saya usahakan. Kemudian proses berjalan. Saya kaget. Tiba-tiba minggu yang berjalan ini sudah hampir rampung pemasangan kap daripada gedung ibadah kita.
Kebetulan minggu yang kemarin saya ke Jakarta. Jadi saya baru datang hari Jumat. Kemudian saya menyaksikan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Oh begitu ternyata cara kerjanya. Cara kerjanya gampang. Yang penting ada fasilitas. Yang penting ada tekniknya. Bayangkan yang mengangkat beton yang sangat, baja beton yang sangat-sangat berat itu 1 ton lebih hanya dilakukan oleh 8 orang. Hilanglah kompleksitas saya. Oh begini, ternyata mudah. Yang penting tekniknya. Kalau saya hanya menghadapi dan memikirkan sampai Tuhan datang tidak jadi-jadi ini pengetapan. Karena sudah memikirkan keruwetan dan kesulitan. Tapi karena kita mau bertindak, kita mau memiliki cara pandang yang benar. Maka pekerjaan sementara terjadi. Bahkan kepala tukang katakan, minggu depan ini kita akan pasang kanal C-nya, dan 2 minggu depan akan dipasang atapnya. Jadi dia katakan, Bapak harus siapkan atapnya. Saya semakin terheran. Pekerjaan yang saya pikir rumit sekali, ternyata bagi para tukang itu gampang. Inilah kekasih-kekasih Tuhan. Terkadang kehidupan saya dan saudara jadi susah, berbeban berat, bukan karena beban yang kita hadapi, tetapi karena cara pandang kita. Amin. Sebab itu Yeshua HaMasiah katakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang mengalami kompleksitas. Hai kamu yang mengalami beban berat dalam hidupmu. Coba jemaat Tuhan yang mengalami beban berat, angkat tangan. 1, 2, 3. Oh paling banyak soalnya tidak mengalami beban berat. Puji Tuhan. Dan yang terutama yaitu rubah cara berpikir kita. Untuk menghadapi beban berat. Kemarin saya dan Pak Marli, Ibu Debbie bahkan sudah divideokan. Menyaksikan bagaimana para pekerja mengangkat besi yang sudah dirangkai seberat 1 ton lebih ke lantai 4. Untuk dipersiapkan pada pekerjaan besok. Bagian terakhir. Dan saya baru memahami bahwa beban berat ini kalau pakai takel itu mudah sekali mengangkatnya. Jadi hanya 1 orang tarik-tarik itu rantai daripada takel, dia naik sendiri, hanya 1 orang. Dengan beban 1 ton lebih dinaikkan di lantai 4 gedung ibadah kita. Dan pengangkatan 4 rangkaian ini tidak sampai setengah hari sudah rampung, sudah terangkat semua. Sudah di atas di lantai 4. Padahal kalau mau dipikir dengan cara berpikir yang tidak tahu dengan teknik mengatasinya,
kita akan sakit kepala berpikir bagaimana caranya untuk menaikkan beban yang sangat berat ini ke lantai 4. Tapi karena para pekerjanya sudah berpengalaman, sudah ada teknik untuk menaikkannya, mereka santai-santai saja. Bahkan sampai sementara mengangkat itu sementara minum kopi. Karena hanya satu orang yang menarik itu rantai takel, kemudian dia naik terus perlahan-lahan, walaupun dia naik perlahan-lahan, tapi dia naik terus sampai naik di lantai 4. Inilah contoh-contoh bagaimana mengatasi beban kehidupan. Jadi beban apapun yang kita hadapi, pertama yang harus saya dan saudara benahi, cara berpikir kita. Amin. Cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita positif terhadap tantangan yang kita hadapi, maka kita akan mengalami penyelesaian yang benar terhadap pergumulan, persoalan, tekanan yang kita hadapi. Dan apa kata Yeshua HaMashiach? Hai kamu yang mengalami kompleksitas. Hai kamu yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan katakan, datang kepada Yeshua. Sekarang pertanyaannya, bagaimana maksud perintah ini datang kepada Yesus? Sedangkan secara iman saya sudah menjadi milik Yeshua HaMashiach. Apakah saya tidak datang? Saya sudah sejak kecil sebagai orang Kristen. Apa belum cukup bahwa saya ini belum datang lagi kepada Yesus? Dari ayat ini, mari kita melihat bagaimana kita mau datang kepada Yeshua HaMashiach dalam menghadapi kompleksitas, dalam menghadapi keruwetan, dalam menghadapi kerumitan hidup. Kalau saya dikatakan datang ke bagian depan sebelah kanan, maka saya akan maju melangkah sampai pada tiba di bagian depan. Ini saya datang. Kalau kita meresponi ungkapan datanglah kepada Yeshua, saya dan saudara sudah datang semua. Saya dan saudara sudah memiliki, sudah ada di dalam Yeshua HaMashiach. Lalu apa maksud daripada Yeshua HaMashiach? Hei kamu yang mengalami kompleksitas, kamu yang mengalami keruwetan, kamu yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat bahwa yang dimaksud datang kepada Yeshua HaMashiach bukanlah kita berjalan untuk mencari mana Yeshua HaMashiach. Apakah di gereja, atau apakah di KKR, ataukah di tempat yang lain, di persekutuan-persekutuan doa. Apakah di sana ada Yeshua HaMashiach? Bukan begitu cara untuk datang kepada Yeshua HaMashiach. Tapi yang dimaksudkan oleh Yeshua HaMashiach, datang kepadanya, itu adalah perubahan cara berpikir. Amin. Perubahan cara berpikir. Mari kita melihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8.
Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, itu bukan berarti kita datang berjalan ke gereja, bukan. Tapi itu artinya, kenakanlah pikiran yang benar. Datang kepada Yesus, ada kalanya orang datang, tapi tidak mau belajar. Hanya sekedar, Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah kehidupanku. Tapi tidak mau belajar. Tidak mau berubah cara berpikirnya. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesus HaMasiah, datanglah kepadaku, artinya kita datang untuk menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang mulia, pikiran yang indah, pikiran yang positif. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak orang berlabel pelayan Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, penginjil dan lain-lain. Tapi cara berpikirnya negatif terus, negatif terus, negatif terus. Maka ini pribadi yang dikatakan penginjil tapi dia tidak datang kepada Yesus HaMasiah. Karena orang yang dikatakan bersama dengan Yesus HaMasiah adalah setiap pribadi yang berjalan dan belajar kepada kepribadian, cara berpikir daripada Yesus HaMasiah. Dan contoh daripada cara berpikir, gaya hidup, gaya daripada Yesus HaMasiah, itu adalah pikiran yang benar, pikiran yang indah, pikiran yang mulia, pikiran yang positif, memikirkan kebaikan-kebaikan. Terkadang kehidupan saya dan saudara sebagai umat manusia menderita bukan karena dipukul oleh sesama, tetapi menderita karena pikiran kita sendiri dan perasaan kita yang tidak benar. Setiap melihat orang kalau tidak senyum, engkau akan siksa sendiri. Apalagi setiap mendengar ocehan, omongan orang lain tentang dirimu, engkau berada pada posisi kompleksitas. Sudah tidak bisa tidur lagi. Yang mengomel tentang kehidupanmu, dia sudah tidur nyenyak, engkau siang hari malam tidak bisa tidur. Karena engkau merenungkan bicara, perkataan daripada orang tersebut tentang dirimu yang negatif, sehingga itu direnungkan terus. Padahal firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Siapa yang pernah mendengar cerita sesamamu tentang kekuranganmu? Siapa saudara-saudara? Nah, ada di sana. Dan cara mengatasinya, berpikir yang positif. Tidak perlu engkau sakit hati kepada orang yang bercerita negatif tentang dirimu. Sebab bisa saja itu Tuhan luaskan dalam rangka engkau kembali pada dirimu untuk berubah. Amin. Kalau orang katakan, "Hai kamu, modelnya begini-begini," itu sebenarnya Tuhan luaskan supaya kita kembali kepada diri. Oke.
Kalau saya harus berubah, maka saya berubah untuk lebih baik. Inilah cara berpikir yang benar. Dan kalau kita memiliki cara berpikir yang benar, kita tidak akan tertekan dengan tekanan. Kita tidak akan jadi susah dengan orang mau bikin susah. Karena kita akan enjoy terus. Amin. Ada satu ilustrasi perkelahian atau pertarungan antara Raja Wali dengan burung gagak. Suatu waktu Raja Wali dalam posisi terbang dalam kerendahan, tiba-tiba diserang oleh burung gagak. Dan burung gagak itu naik pada punggungnya. Dan dia mulai patok bagian leher daripada Raja Wali. Tapi Raja Wali ini tidak pusing. Walaupun dia sudah sakit, tapi dia naik terus. Naik terus, naik terus, naik terus. Dan pada ketinggian tertentu, burung gagak kehabisan nafas. Akhirnya mati. Bukan dipatok oleh Raja Wali, tetapi dia mengalami perubahan tekanan udara. Dan dia tidak tahan pada ketinggian. Tidak sama dengan Raja Wali tahan pada ketinggian. Maka akhirnya burung gagak mati. Saudara-saudara, pujian mengatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Untuk mengatasi tantangan, jangan engkau takut menghadapi tantangan, tapi tingkatkan kapasitas kekuatanmu. Supaya tantangan apapun yang engkau hadapi, engkau akan melewati dengan kekuatan yang baru. Karena memang firman Tuhan berjanji, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi maksud untuk datang kepada Yeshua HaMashiach dalam rangka kita belajar kepada pribadi dan cara berpikir Yeshua HaMashiach. Mari kita melihat ayat yang terakhir. Ayat 29 dan ayat 30. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya mau garis bawahi, belajarlah kepadaku. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari dalam pribadi Yeshua HaMashiach? Jadi kalau tadi dikatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, bukan hanya sekedar datang, tetapi belajar. Amin. Kalau kita sudah datang, belajar. Jadi terkadang kehidupan manusia sudah datang. Kalau perlu siang hari malam di gereja, doa puasa terus. Tetapi kalau engkau dan saya tidak belajar kepada Yeshua HaMashiach, sia-sia kedatangan kita. Sebab itu satu waktu akan mengalami
kejenuhan dan kebosanan. Biar sudah dijadwalkan doa, aduh sudah tidak lagi ada kemauan. Karena engkau berpikir, kenapa saya harus datang? Kenapa harus saya datang-datang malam-malam di gereja? Oh sudah, saya berdoa saja di rumah. Karena cara pandang yang keliru terhadap ketaatan dan ketekunan. Sehingga mengalami kompleksitas, ketidaktenangan, keruwetan, ketidakdamaian di dalam hati. Bukan karena dunia ini tidak damai, bukan karena dunia ini tidak tenang, tapi karena engkau mengalami kompleksitas dalam dirimu. Sebab itu Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi belajar kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Engkau dan saya bukan menjadi seorang doktor di dalam teologi, bukan. Tapi dampak daripada kita belajar kepada Yesus Hamasiah, jiwa kita beroleh ketenangan. Dan terhindar daripada kompleksitas, keruwetan, kerumitan. Jadi kalau kehidupan kita belum tenang, sakit hati, tidak puas dengan hidup kita, ini mengalami kompleksitas. Dan ini harus belajar kepada Yesus Hamasiah. Berpikir yang benar, berpikir yang positif, hidup dalam kerendahan hati, maka jiwamu akan beroleh kelegaan. Amin. Kita datang di sini, milikilah jiwa yang lega. Milikilah hati yang damai sejahtera supaya kehidupan kita menikmati perjalanan di hidup kita. Hidup lagi cuma sementara. Firman Tuhan katakan 70 tahun. Tapi kalau engkau 60 tahun sakit hati, rugilah menjalani kehidupan di dunia ini.